Hai guys, welcome back to CGM Gadget Talks about Gadget. Ya, di episode kali ini, hari ini adalah hari yang spesial karena aku kedatangan salah satu smartphone ya. Jadi aku akan bercerita dulu. Jadi aku telah membeli sebuah smartphone yaitu brand Apple. Jadi smartphone-nya itu adalah ini dia. Tada, iPhone 14 Pro. Ya, ini aku beli iPhone 14 Pro kemarin, kebetulan dapat harga yang good deal. Kalian pasti bertanya, kenapa nggak mau 15 Pro bang? Kenapa nggak mau iPhone yang terbaru? Karena kan 14 Pro kan keluaran tahun lalu ya. Oke, jadi aku jelasin lebih detail ya. Oke, jadi aku ini sebetulnya bukan seorang Apple fanboy ya. Jadi dulu itu aku sempat pakai Apple. Jadi Apple pertamaku itu adalah iPhone 6. Ini iPhone 6 ini aku pakai hampir dari 2013 sampai dengan 2019 guys. Jadi ini pakainya cukup lama banget. Nah setelah itu gua beralih dari iPhone 6 itu di tahun 2000, hampir 8 tahunan ya. Jadi gua itu lompat tuh hampir 8 seri ya. Langsung ke iPhone 13. Jadi gua langsung naik ke iPhone 13 ini. Dan dari iPhone 13 ini gua ambil yang seri 128GB dari iBox. Dan karena pekerjaan gue sebagai content creator atau orang-orang bilang sekarang digital, ngurusi sosmed, Instagram, TikTok dan lain-lain, gue mau nggak mau, gue sekarang kan sudah punya namanya agency kreatif ya, namanya Creative Geeks Media. Kalian bisa cek Creative Geeks Media. Nah ini mau nggak mau gue harus upgrade ke HP terbaru yaitu iPhone 14 Pro. Nah pasti kenapa gue ngepick 14 Pro daripada 15 Pro karena pertama gue sesuaiin budget ya, karena budget gue terbatas. Kebetulan gue itu budgetnya terbatas dan aku ini lagi cari memorinya besar guys. Kalau multimedia seperti aku itu dibutuhkan memori sekitar 512 sampai 1 tera. Kalau untuk 128 256 untuk aku sendiri itu terlalu kecil guys. Jadi makanya gue ambil yang 512 GB. Nah ini adalah boxnya ya, gue ambil yang warna ungu karena kebetulan gue dapet ini di harga 18 juta. 18 juta ini sudah menurutku harganya udah good deal banget ya, udah kayak ya oke lah ya, 18 juta ditambah 14 Pro ini sudah Dynamic Island guys. Kalau yang seri yang sebelumnya yang seri 14 biasa, yang 13 Pro, 13 reguler, dia itu masih notch ya. Kebetulan bentuknya masih notch. Nah, jadi kita buka ya. Jadi ini adalah boxnya 14 Pro. Jadi ini aku bukanya dari sini aja takut jatuh ya guys. Jadi kita buka. Nah ini adalah boxnya. Boxnya itu 14 Pro nya sudah ada. Kemudian kalau di Apple ya, karena udah pasti tahu ya, Apple cuma dapat charger sama stiker ya, nggak ada kepala charger ya. Jadi cuma ada wireless, kabel sama stiker. Nggak ada namanya charger, kepala charger. Nah di 14 Pro ini gue bisa bilang ini HP lumayan keren ya, karena ini pertama kali aku punya HP yang memiliki 3 boba ya. Jadi selama ini kan yang ini kan satu ya, kemudian iPhone 13 itu 2 boba ya. Nah ini yang aku baru miliki, ini baru 3 boba. Cuma ya menurutku jujur ya, orang-orang Surabaya, orang-orang kota-kota besar itu kayak pada belanja iPhone itu cuma demi boba guys, percayalah. Kayak semua orang itu belanja iPhone demi gengsi gak sih? Jujur gue itu orangnya gak gengsi ya, maksudnya kayak gue itu orangnya lebih ke useful ya, maksudnya kayak lebih ke barang yang aku pakai itu berguna. Jadi aku nggak terlalu pentingin kayak gengsi lah, 3 boba lah, 2 boba lah, it's up to you. Yang penting itu lebih fungsi daripada gengsi. Kalau untuk gue sih kayak gitu ya. Jadi prioritas gue fungsi daripada gengsi. Kemudian 14 Pro ini aku beli karena dengan harga yang segitu aku udah dapat 512 GB. Kemudian ini yang bekas iBox ya, aku nggak mungkin ambil yang Inter karena kan Inter repot ya, kamu harus injek lah apalah, repot banget. Jadi ini adalah iPhone 14 Pro nya yang pasti aku seneng banget ya bisa kop HP yang satu ini. Meskipun aku nggak sukanya ya, kita ngomong nggak sukanya dulu. Nggak sukanya 15 Pro ini berat ya, bisa dibilang dari 13 ke 14 Pro ini megang aja udah berat, jadi nggak enak banget. Makanya kadang gue juga mikir kayak apa gue nggak ambil 15 Pro aja ya, karena 15 Pro kan lebih enteng ya, karena bahannya titanium. Cuma denger-denger sih 15 Pro itu ada 2 kelemahan guys. Jadi kelemahan pertama 15 Pro itu yaitu dia itu kalau jatuh, kemarin di sama Jerry itu kan pecah kan langsung kacanya, diginian aja udah pecah. Kemudian dia tuh ringkih lah, titaniumnya tuh ringkih. Terus kedua katanya orang-orang dia tuh sering overheat. Jadi kalau orang-orang pas video tiba-tiba panas, katanya sering ke force lockout atau apa gitu. Jadi makanya gue kepikirannya di situ sih. Walaupun
ini masih Lightning, sementara situ udah Type C ya. Yang 15 Pro ke atas sudah Type C ya, seri 15. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kelebihannya banyak ya, karena ini udah 3 boba. Kalau kamu bisa zoom, ini enak banget guys. Ini HP-nya kalau zoom enak banget. Sama kelebihan lagi yaitu Dynamic Island. Aku yakin di Apple ini nanti Dynamic Island bisa sampai 5 tahun ke depan guys. Bakal future proof banget untuk Dynamic Island ini, untuk Apple ya. Jadi ini bakal berguna banget untuk iPhone ke depannya. Ya, kita sekarang udah ada di luar. Jadi ini bukan di rumah saya. Jadi ini di luar. Jadi sesuai janjiku hari ini kita akan nyobain tes kamera dari iPhone 14 Pro. Jadi kita mau tes iPhone 14 Pro ini kameranya sekuat apa. Dan setelah kita juga bandingin dengan HP lamaku, yaitu dengan iPhone 13 yang reguler ya. Jadi yang kita lawan yang Pro dengan yang reguler. Jadi nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi ini 14 Pro nya udah di tangan ya. Jadi kita langsung akan compare. Yuk kita lihat beberapa foto berikut. Ya, ini adalah hasil foto dari iPhone 13 dan 14 Pro. Jadi yang kiri itu iPhone 13, yang kanan itu iPhone 14 Pro ya. Nah, kalian bisa dilihat di sini hasil-hasilnya. Kalau untuk 14 Pro emang dia lebih tajam ya. Nah, kalian bisa lihat ini juga untuk kamera depannya iPhone 13 dan 14 Pro. Jadi ini aku ambilnya mayoritas di kondisi cahaya terang ya, atau siang hari. Ini indoornya seperti ini, tadi outdoornya. Kalian bisa lihat ya, kalau color gambutnya 13 itu lebih vibrant guys. Kalau 14 Pro itu lebih ke natural ya. Jadi kelihatan banget bedanya. Jadi ini adalah perekaman indoor dari iPhone 14 Pro. Jadi ini pakai lensa wide-nya, kita bisa lihat ya. Ini aku tunjukin pelan-pelan aja. Ini lensa wide-nya seperti ini. Nah, ini adalah lensa wide perekaman dari iPhone 14 Pro. Nah, dia itu iPhone 14 Pro tuh kita bisa zoom ya satu kali. Ini lensa utamanya yaitu 48 megapiksel. Nah, ini adalah iPhone 14 Pro. Nah, ini tajam ya. Cuma dia itu color gambutnya itu kayak agak keputih guys. Lemahnya sih itu. Nah, ini ruangannya minim low light ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kebetulan aku mau show off untuk zoomnya. Jadi untuk lensa zoomnya dia itu bisa sampai 9 kali ya. Jadi kalian bisa lihat dari spotku ini, kalian bisa lihat avocado, gelas, kopi susu dan lain-lain ya. Jadi ini adalah lensa dari 14 Pro, videonya seperti apa. Ya, ini adalah perekaman dari iPhone 13 yang reguler. Jadi yang tadi itu iPhone 14 Pro, sekarang yang reguler. Nah, kalau iPhone 13 ini lokasinya masih sama, indoor. Cuma dia itu color gambutnya lebih ke kuning ya. Kalau 14 Pro tadi lebih ke putih kalau kalian bisa lihat. Nah, kita lihat jalan-jalan dulu. Nah, ini masih pakai lensa wide ya. Habis ini kita masuk ke lensa 1. Ya, ini adalah lensa 1. Nah, lensa satunya jauh lebih jernih ya kalau untuk iPhone 13, sama juga dengan 14 Pro. Nah, ini lensa satunya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada bunga juga. Oke, kalau kemampuan zoomnya 13 gak sebagus 14 Pro sih, kita harus akui. Nah, kita lihat ya guys. Nah, cuma segini doang guys. Tadi kalau 14 Pro kan bisa sampai jauh banget ya, avokadonya kelihatan. Nah, kalau 13 ini kurangnya di situ guys. Jadi dia itu masih digital zoom ya. Itu kekurangan dari iPhone 13 untuk videonya. Ya, ini untuk perekaman kamera depan dari iPhone 13. Jadi iPhone 13 kameranya seperti ini. Ini bisa lihat ya kalau kalian nge-vlog nanti seperti ini ya kalau dengan iPhone 13. Nah, seperti ini ya guys iPhone 13. Gimana menurut kalian, bagus apa enggak? Ya guys, ini adalah perekaman dari iPhone 13 dan 14. Kalian bisa lihat ya detailnya seperti apa. Ini untuk kamera depan. Kamera depannya pasti jauh lebih bagus 14 Pro ya. Ini aku udah ngerasain sendiri. Oh, dia itu lebih detail ya kalau 14 Pro. Kalau 13 ini mungkin nggak seberapa detail ya untuk kamera depannya, karena 14 Pro itu kamera depannya sudah ada autofocusnya, sementara yang 13 ini belum ada guys. Ya, jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Ini di perumahan ya, di komplek perumahan. Jadi kurang lebih reviewnya seperti itu.
Kalian bisa lihat ya. Nah ini kita lihat di belakang rumah ini ya, di belakang rumah hitam ini kalian bisa lihat lebih tajam mana, 13 atau 14 Pro. Oke guys, habis ini kita mau coba fitur action mode ya. Aku akan lari ke sana, kira-kira seperti apa action mode-nya. Go. Kita lanjutin lagi lari ya guys. Action mode. Go. So berikut ini adalah perekaman dari 14 Pro dan 13. Kalian bisa lihat ya. Kalau iPhone 13 ini dia warnanya lebih apa ya, lebih hidup sih. 14 Pro meskipun lebih tajam, tapi kadang dia tuh sering over sharpen ya. Nah ini kurang lebih kayak gini. Ini adalah 14 dan 13. Kita lihat, kita zoom ke lensa utama ya. Nah kalau lensa utamanya seperti ini ya guys. Kalian bisa notice difference-nya seperti apa. Nah kalau zoomnya jauh ya, kalian bisa lihat Fortuner itu. Nah kalau 13 masih gini saja, kalau yang 14 Pro dia bisa sampai kelihatan plat nomor banget ya. Jadi lensa zoomnya lumayan jauh. Nah seperti ini. Nah kalian bisa lihat ya, tulisan itu. Nah kalau 14 Pro udah bisa lihat jelas, kalau yang 13 masih belum bisa. Ya guys, ini lagi ada di supermarket. Jadi ini kurang lebih indoor tapi siang hari. Kurang lebih seperti ini hasil video perekamannya. Nah kalian bisa lihat ya. Kalau 14 Pro itu lebih stabil. Kalau untuk 13 dia itu warnanya lebih keluar. Jadi kita langsung masuk ke lensa 1. Nah kalian bisa lihat ya, untuk lensa satunya 13 itu warnanya lebih apa ya, lebih keluar sih. Kalau 14 Pro itu lebih natural, kurang keluar sih kalau aku bisa bilang. Nah kalian bisa lihat dari gambar ini. Nah kalian bisa lihat ya warnanya. Meskipun 14 Pro itu lebih tajam, cuma warnanya tidak keluar aja sih sayang. Zoomnya juga kalian bisa lihat ya, zoomnya jauh tentang 14 Pro karena dia ada lensa telenya. Sementara 13 nggak ada. Ya ini adalah kondisi malam harinya seperti apa. Jadi sama ya, yang kiri 13, yang kanan 14 Pro. Nah 14 Pro ini kalau malam hari dia lebih detail guys. Jadi bisa dibilang kalau 14 Pro hasil fotonya itu dia menang mutlak jauh daripada iPhone 13. Nah kalian bisa lihat ya, dia lebih detail dan tulisannya itu dia lebih jelas guys. Nah ini outdoornya seperti ini, kurang lebih ini kalau cahayanya penuh. Cuma kelemahannya iPhone ini kadang apa ya guys, dia itu sering berbayang ya kadang. Cuma kalian bisa lihat detail sih kalau 14 Pro itu secara kalau untuk malam hari emang menang mutlak karena detailnya itu luar biasa sih. Ini di jalan raya ya, kalian bisa lihat ya sendiri ini 0,5 nya seperti apa. Kalau 0,5 nya sih lebih bagus yang 14 Pro ya. 14 Pro masih agak detail ya. Kalau yang 13 ini lumayan nggak detail sih kalau untuk lensa wide nya. Terus kita masuk ke lensa 1. Nah kalau lensa satunya kurang lebih bersaing ya antara 14 Pro dan 13 Pro, tapi kita bisa lihat ya kalau malam emang 14 Pro jauh lebih bagus ya, jauh lebih detail, jauh lebih apa ya, kalau bisa dibilang dia lebih jernih ya. Kalau 13 emang detail tapi tidak sejernih 14 Pro. Nah ini yang versi yang low light, jadi ini benar-benar yang kekurangan cahaya. Kita kembali ke 0,5. Nah ini gelap banget ya, ini gelap banget. Nah gelap banget, ini kurang lebih masih bagus 14 Pro ya untuk lensa wide nya. Nah untuk lensa satunya kurang lebih
agak mirip ya, kalian bisa lihat ya. Nah ini agak mirip ya, cuma tetap bagusan, tetap sih menangnya 14 Pro sih kalau malam jauh. Ini udah kelihatan banget sih guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kalau 14 Pro malamnya lebih hidup ya, kalau 13 sudah gelap-gelap banget. Nah, untuk perekaman malam aku mau ngetes zoomnya ya. Jadi ini aku ada di satu tempat cafe ramen gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya zoomnya. Ini aku zoom ya pelan-pelan ya. Ya ini kurang lebih seperti ini. Kalau iPhone 13 tuh dia mentok di tulisan halal itu ya guys. Halal. Kalau yang 14 Pro dia itu bisa sampai ke tulisan ini guys. Halalnya sampai maju banget. Jadi kalian bisa compare ya. Halalnya seperti apa. Nah tulisannya jauh banget ya perbedaannya. Kalau untuk zoom, emang 14 Pro ada tele sih. Kalau ini nggak ada. Ya ini lagi ada di market ya. Kalian bisa lihat sendiri. Antara 14 dan 13. 14 jauh lebih jernih ya kalau itu malam hari. Nah kalian bisa lihat ya, ini aku bawa jalan-jalan sebentar. Ini lensa wide-nya. Lensa wide-nya menang 4. Nah sementara ini adalah lensa satu kalinya. Kalian bisa lihat ya seperti apa. Kurang lebih seperti ini ya lensa satunya. Lampu-lampunya, karavannya bisa dia lebih detail, mukaku juga lebih detail ya pasti. Karena 14 Pro ini kamera depannya dia udah autofocus ya. Nah kalian bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini suasananya. Kalian nanti komen sendiri aja. Ya guys, jadi kesimpulan foto dan video dari iPhone 14 Pro dan iPhone 13. Jadi itu tadi foto dan videonya, hasilnya seperti apa. Ini aku mau jelasin kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya yaitu kalau kita tadi lihat ya hasil-hasilnya tadi dari yang baik foto maupun video, baik dari malam hari, siang hari, low light maupun dia di cahaya matahari. Jadi bisa dibilang kesimpulannya yaitu kalau iPhone 14 Pro ini secara aku pribadi kalau aku boleh jujur, aku kurang suka color gamutnya guys. Jadi color gamutnya dia itu lebih ke natural ya, lebih ke putih ya. Sementara selama ini kita tahu iPhone, dia itu color gamutnya itu dia itu lebih ke warm itu lebih ke kuning-kuningan. Sementara 14 Pro ini natural, lebih ke putih ya. Jadi minusnya kalau menurutku aku kurang sukanya di situ sih. Sama kedua menurutku lensa wide-nya ini kurang tajam ya. Ya meskipun lensa wide-nya masih 12 megapiksel sih aku tahu, cuma aku berharap sih Apple ini mempertajam lensa wide karena aku sering banget pakai lensa wide dan aku sering banget kayak ngalami kendala kalau lensa wide-nya iPhone itu kurang tajam sih. Namun dibalik kekurang-kurangannya 14 Pro, nah ada kelebihannya tuh pasti. Jadi kelebihannya itu yang pertama 14 Pro itu sudah dibekali dengan 48 megapiksel. Jadi otomatis dia itu autofocusnya tuh lebih tajam ya daripada iPhone 13 Pro. Kalian bisa lihat dari ketika kalian zoom in dari gambar itu. Kalau misalnya kalian zoom in itu 14 Pro itu lebih tajam daripada yang iPhone 13 yang reguler. Dan juga dengan 48 megapiksel dia itu kemampuan low light-nya atau kemampuan malam harinya dia itu jauh lebih bagus daripada iPhone 13. Jadi dia itu lebih bersih, lebih detail dan minim bokeh sih kalau aku bilang. Meskipun ada bokeh ya, namanya juga iPhone ya. iPhone terkenal ada bokeh, kalau ada kayak pantulan-pantulan cahaya dia itu terkenal banget. Nah itu tadi. Nah dia juga ada kelebihan lagi dong. Nah kelebihannya yang tadi kita lihat yaitu ada action mode. Jadi action mode ini kalian misalnya tadi lari-lari ya, kalian bisa lihat ya. Kalau yang iPhone 13 itu lari-lari goyang-goyang banget ya. Sementara 14 Pro dengan ada action mode dia itu lebih stabil. Nah kurang lebih kelebihannya itu tadi. Nah jika kalian naksir dengan 14, kalian pingin HP dengan kombinasi dengan warmnya iPhone 13 dan resolusinya setajam 14 Pro yaitu 48 megapiksel, jangan ambil 14 Pro guys, jangan ambil 14 Pro, ambil seri yang 15 series ke atas, baik 15 series atau 15 Pro, karena dia color gamutnya sudah warm, sementara 14 Pro ini masih natural ya. Jadi kalau kalian mau feel-nya kembali ke iPhone, kalau saranku sih ambil 15 Pro sih. Kalau aku pribadi ya, meskipun kameranya 14 Pro aku bilang bagus, cuma kalau sesuai styleku pribadi aku lebih prefer iPhone 13 sih, karena aku lebih prefer itu color gamut bagi aku sendiri itu sangat penting. Namun untuk videonya dari iPhone semua sudah pasti tahu ya, kalau iPhone itu kemampuan videonya sudah nggak perlu diragukan lagi. Kemampuan videonya iPhone itu salah satu yang the best. Jadi cocok banget buat para content creator untuk membeli, baik maupun iPhone 13 atau 14 Pro silakan ya, karena kemampuan videonya iPhone is the best. Jadi berikut itu adalah kesimpulan dari foto video 14 Pro lawan 13.
baterai health yang masih 87% ya. Itu menurutku udah normal banget untuk pemakaian setahun lebih. Dan juga di 14 Pro ini ada seri beberapa warna, yaitu ungu, di purple, hitam, gold sama putih. Cuma gue dapetnya yang ungu, ya udah nggak apa-apa karena ungu juga warna special colornya dari seri 14 Pro. Jadi menurutku kalau kalian wise, menurutku ambil 14 Pro ini sangat wise sih. Karena ya itu tadi Dynamic Island. Karena aku yakin 5 tahun ke depan Apple pasti pakai Dynamic Island terus kok guys. Jadi nggak bakal ganti-ganti model. Dan jadi udah pasti aman banget sih ini HP, future proof banget. Dan itu aja sih. Dan harganya 18 juta ya bagus lah, dapat barang bagus juga, why not kita ambil ya. Kebetulan kan kalau misalnya beli Apple ya, ini suggestion gua ya. Kalau kalian beli Apple jangan beli seri terbaru karena overpriced banget. Menurutku beli satu seri atau 2 seri sebelumnya. Contohnya ini kan 15 Pro keluar, kalian ngambil yang 14 Pro atau yang 13 Pro, udah 2 seri lah. Kalau misalnya mau benar-benar low budget banget, kalian ambil 2 seri sebelumnya. Dan ditambah sekarang iPhone 13 ini harganya cuma 10 juta guys. Ini udah turun banget, itu barunya 10 juta ya. Oke guys, demikian untuk review vlog iPhone 14 Pro untuk hari ini. Jadi kalian mau pilih yang mana nih, iPhone 13 atau 14 Pro? Nah ini kan tadi gue udah kasih lihat tuh comparison dari 13 Pro sama 14 Pro videonya sama foto-fotonya. Nah kalau menurutku pribadi sih tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk iPhone ini kebetulan ini kan aku reviewnya 14 Pro ya, jadi aku pasti nyaranin 14 Pro kalau kalian mau future proof ya ke depannya. Cuma kalau 13 ini buat kalian yang menurutku untuk Apple ya. Begini deh, kalau kalian benar-benar low budget sayang duit, ambil 13 deh. Gue jamin gak nyesel karena gue pakai HP itu sampai sekarang. Bahkan gue sekarang masih pakai 13 guys. Nah gue pakai 13 pun ini pun udah sangat oke banget sih untuk kalian pakai. Karena ini kalau iPhone 13 sendiri dari suaranya oke. Kemudian meskipun masih pakai notch terus, tapi chipsetnya ini kuat banget guys. Ini baterainya juga awet. Kalau 14 Pro ini dia udah Dynamic Island, kameranya boba 3. Itu aja sih. Tapi kalau menurutku sesuai dengan budget kalian. Jadi thank you banget ya udah terus mantauin si Game Gadget. Maaf banget ya terakhir-terakhir ini udah jarang bikin konten ya karena emang kerjaan lagi hektik banget. Kemudian aku juga pusing banget ya, kerjaan belum beres-beres juga. Oh ya guys, thank you banget ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you banget sudah mau setia dengan si Game Gadget. Gue akan berusaha untuk terus bikin konten lagi untuk lebih aktif lagi dalam dunia YouTube. Oke guys, thank you buat hari ini. See you on the next episode. Ciao guys. Ayo 13 Pro atau 14 Pro?